Oke, kembali lagi bersama saya Dia Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Klinik Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal. Jadi di sini khusus untuk latihan soal. Nah, bab yang akan kita bahas yaitu tentang hidrokarbon, yaitu materi kimia yang ada di kelas 11. Ya, jadi baik, kita langsung saja mulai. Kita perhatikan di layar. Di sini ternyata untuk soal ini nomor 1 ya, ini nomor 1, kemudian yang di bawah ini nomor 2. Nah, untuk soal nomor 1 di sini kan perhatikan rumus umum berikut ini. Nah, rumus umum berikut ini ada CnH2n, kemudian CnH2n plus 1, ada CnH2n-2, ada CnH2n plus 2. Nah, rumus umum yang merupakan dia itu hidrokarbon tak jenuh. Nah, kalau untuk hidrokarbon tak jenuh, ini artinya tidak lurus ya. Iya. Nah, untuk tak jenuh ini artinya dia itu mempunyai ikatan rangkap. Sedangkan apabila kita bahas hidrokarbon jenuh berarti dia ikatannya tunggal semuanya. Nah, kalau tak jenuh berarti ini terdiri dari dua jenis hidrokarbon. Itu ada alkena, kemudian ada satu lagi alkuna. Nah, gitu ya, ada alkena dan alkuna. Nah, alkena dan alkuna ini kira-kira rumus umumnya apa? Nah, coba diingat-ingat kembali. Untuk alkena itu ternyata rumusnya CnH2n saja. Kemudian untuk alkuna itu CnH2n-2 seperti itu. Ya, nah kita cek nih, cari yang CnH2n, CnH2n-2 yang di mana gitu. Nah, ini nomor 1 karena dia CnH2n berarti ini betul ya, dia itu merupakan alkena. Kemudian CnH2n plus 1 ini dia untuk rumus alkil. Nah, kemudian di sini 2n-2 ini betul untuk alkuna. Kemudian yang bawah ini untuk rumus umum alkana. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat, bukan lebih tepat lagi ya, yang tepat adalah pilihan 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Karena ditanyanya hidrokarbon tak jenuh seperti itu. Kemudian kita langsung perhatikan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini perhatikan gambar uji senyawa karbon berikut. Jadi di sini ada sampel yang mengandung karbon gitu ya, diuji. Nah, ternyata si sampel ini dipanaskan. Kemudian ternyata dari pemanasan ini menghasilkan zat cair. Kemudian ada juga di sini menghasilkan air kapur yang menjadi keruh. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berubahnya air kapur menjadi keruh itu membuktikan adanya unsur apa? Nah, kenapa katanya air kapur ini bisa menjadi keruh? Karena ada apa sih gitu kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu nih reaksi yang terjadi nih. Kenapa dari air kapur ini yang tadinya jernih menjadi keruh? Nah, ingat kembali bahwa untuk air kapur itu rumus umumnya adalah CaOH 2 kali atau biasa kita sebut sebagai kalsium hidroksida seperti itu. Nah, ketika senyawa karbon dibakar, maka dia akan menghasilkan senyawa karbon dioksida gitu ya, karbon dioksida. Nah, maka si karbon dioksida ini dia akan bereaksi dengan air kapur. Jadi reaksi yang terjadi kurang lebih seperti ini. CO2 menjadi, nah Ca ini gabung sama CO2 menjadi Ca3. Nah, kalsium karbonat ini merupakan senyawa yang wujudnya padat ya. Jadi di sini solid plus H2O. Nah, solid di sini yang menyebabkan dia adanya endapan. Nah, endapan inilah yang menyebabkan si air kapur ini menjadi keruh gitu ya. Nah, maka penyebab berubahnya air kapur yang tadinya jernih menjadi keruh karena dari reaksinya saja kita lihat bahwa dia itu menghasilkan endapan atau padatan. Nah, oleh karena itu pilihan yang lebih tepat adalah kenapa air kapur bisa menjadi keruh, karena ada karbon dioksida atau ada unsur karbon dan oksigen. Jadi jawabannya yang B. Mudah ya.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Coba kita perhatikan lagi di layar. Di sini untuk soal nomor 3. Saya beri tanda soal nomor 3. Nah, pertanyaannya, suatu senyawa alkana mempunyai rumus struktur. Nah, ini ada alkana dengan strukturnya. Kemudian dari senyawa tersebut terdapat bla bla bla. Nah, di sini ternyata pertanyaannya apakah dia mempunyai berapa atom C primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, dan kuartener gitu ya. Jadi kita harus cek satu persatu terkait jumlah atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, ingat kembali untuk materi tersebut kita sebut dia merupakan atom primer ketika dia mengikat satu atom karbon, atau biasa kita sebut dia itu merupakan CH3. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan sekunder, berarti ketika dia itu mengikat dua atom karbon, atau biasa kita tulis itu sebagai CH2. Kemudian untuk tersier, nah tersier karena dia itu mengikat 3 atom, ini 2 ya, maka ini adalah CH saja. Kemudian yang terakhir untuk kuartener, karena dia mengikat 4 atom karbon, maka bisa kita sebut bahwa dia itu hanya karbon saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba kita cek satu persatu. Saya beri tanda untuk primer itu 1, sekunder 2, tersier 3, kuartener 4. Oke, kita cek untuk masing-masing atom karbon di sini. Di sini C ini mengikat satu atom karbon, maka di sini CH3 sehingga kita sebut ini primer. Kemudian CH2 karena dia mengikat H2 berarti duanya lagi karbon, maka di sini sekunder. Kemudian C yang ini C saja berarti kuartener. Kemudian yang bawah ini CH3 berarti dia primer. Yang atas CH3 juga berarti ini primer. Kemudian ini CH2 berarti dia merupakan sekunder. Kemudian ini CH berarti dia tersier. Kemudian yang bawah, nah ini kan ada C2H5. Nah, untuk C2H5 harus kita uraikan terlebih dahulu. Di sini saya beri keterangan untuk C2H5. Jadi C2H5 ini kalau kita lihat berarti dia ada 2 karbon ya. Nah, uraikan bahwa C2H5 itu merupakan C mengikat C. Ini C-nya berapa hanya? Karena C ini punya 4 tangan, tuh 2, maka sisanya mengikat atom hidrogen sehingga hanya 2. C yang ini karena baru mengikat 1 atom karbon, maka hanya 3. Nah, jadi C2H5 ini merupakan CH2, CH3 seperti itu. Nah, di sini aja kita tandainya ya. Ini atom apa? CH2 itu berarti sekunder, CH3 berarti primer. Nah, sip. Terus ke CH2 ya. CH2 ini masih sekunder. Kemudian CH2 juga masih sekunder. Kemudian CH3 itu primer. Nah, sehingga tinggal kita jumlahkan. Jumlah angka satunya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Maka primernya itu ada 5. Kemudian untuk sekunder kita jumlahkan juga di sini 1, 2, 3, 4. Yang di bawah tadi 5 berarti ya. Ini juga 5. Kemudian tersier itu yang 3. Berarti di sini hanya ada 1 saja. Di bawah enggak ya? Kemudian kuartenernya 4 di sini cuma ada 1 saja, sehingga ini jumlahnya hanya 1. Jadi jawabannya 551. Yang mana 551? Nah, yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kalau kita perhatikan ke layar, ini untuk soal nomor 4. Kemudian ada selanjutnya di bawah ini soal nomor 5.
Nah, soal nomor 4 dan 5 ini merupakan tentang penamaan senyawa hidrokarbon seperti itu. Nah, jadi coba kita lihat baca soalnya ya. Nama sistematik untuk senyawa yang mempunyai struktur berikut bla bla bla. Nah, dia itu namanya apa katanya gitu ya. Nah, jadi seperti biasa dalam menentukan nama suatu senyawa hidrokarbon, kita ingat kembali step-stepnya. Jadi yang pertama itu ada penentuan rantai lurus terpanjang. Nah, jadi kalau kita hitung dari sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota rantai karbon. Apabila dari sini kita belokkan ke bawah, 5 juga ke bawah. Kalau dari sini ke atas 4, berarti ya 3, 4. Berarti yang paling panjang biar nggak pusing kita ambil lurus saja. Nah, ini untuk rantai lurus terpanjangnya. Nah, setelah menentukan rantai lurus terpanjang, kita beri nomor. Nah, penomoran itu dekat dengan cabang. Jadi kita lihat apabila kita mulai dari ujung sebelah kiri, maka dia akan bertemu dengan cabang di nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti dia ketemu di nomor 3. Sedangkan dari ujung kanan ini 1, 2, udah 2 tuh udah ketemu cabang kan? Maka yang lebih tepat adalah yang dari sebelah kanan. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, kemudian ini nomor 5. Nah, begitu. Cabangnya mana? Nah, ini ada cabangnya. Ini juga cabang. Cabang itu gugus yang terikat pada rantai utama gitu ya. Ini cabang juga. Nah, karena jumlah cabangnya satu itu metana dan cabang itu namanya itu alkil, maka kita gunakan akhiran il. Jadi ini metil, yang ini juga metil, ini juga metil. Kita terus awalannya saja ya. Nah, ternyata cabangnya sejenis ya. Jadi langsung kita beri nama. Cabang itu ada di nomor 2 kali, 2, kemudian 3 sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 2, 3, 3. Karena cabang ini sejenis, yaitu metil, dan jumlahnya 3, maka kita gunakan awalan tri. Berarti tri metil. Kemudian jumlahnya karena ada 5, rantai utamanya berarti pentana. Jadi langsung di sini pentana. Ya, gitu. Jadi jangan lupa setelah nomor itu untuk menuju cabang kita pakai strip. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya, dengan cara yang sama. Nah, soal nomor 5 di sini juga masih diminta nama senyawa berikut ini atau penamaan senyawa hidrokarbon seperti itu. Jadi seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu rantai utama yang paling panjang, rantai lurus utama yang paling panjang. Kira-kira dari mana mesti mulainya? Nah, kalau kita mulai dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Dari sini kita belokkan ke bawah, 5, 6, 7. Kemudian berarti sama ya, apakah lurus atau ke bawah saja? Nah, ketika jumlah rantai karbonnya sama, maka kita bandingkan dari jumlah cabangnya. Semakin banyak cabang, itu keadaan yang lebih stabil. Jadi kalau misalnya kita ambil lurus, cabangnya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 cabang. Tapi kalau misalnya kita ambil di sini ke bawah, tetap gitu ya. Jadi cabangnya 1, 2, 3, 4. Jadi yang ke bawah yang lebih tepat, yang kedua gitu ya. Jadi kita ambil tandai ini rantai lurus terpanjang yang lebih tepat. Nah, ini dia. Nah, kemudian untuk cabangnya ini ada M, ini juga karena 1 M ya, sama-sama M. Kemudian ini jumlahnya 2 itu etana, berarti ini etil. Dari E berarti ya. Yang atas juga ini karena C-nya 2 berarti etil. Nah, begitu. Nah, penomorannya jangan lupa. Penomoran itu yang dekat dengan cabang. Apabila kita mulai dari ujung sini, ketemu cabang di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2, 3, 5, 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Jadi sama ya. Boleh kita ambil dari sini saja. Tuh.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk cabang penyebutannya itu alfabetis ya. M dulu atau E dulu? Berarti E dulu. E itu di nomor berapa saja? 3 dan nomor 5. Berarti kita tulis 3,5 jumlahnya 2 yang sama, berarti di etil. Kemudian metilnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Strip 2,4 di metil. Kemudian rantai utamanya 7. 7 itu berarti hepta. Maka di sini heptana. Karena alkana maka akhirannya anak gitu ya. Cari 2,4 ya. Maaf, 2,6 ya di sini saya lihat salah lihat. CH3 ini keikat ke C yang 6 ya. Jadi ini bukan itu, kurang tepat. Sebentar, salah melihat tadi. Bentar. Jadi ini itu bukan 4 tapi 6 kan ya, harus teliti ya kalau di sini. Jadi 235, 26 di metil heptana. Jawabannya yang B. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Saya beri tanda dulu, ini soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini pertanyaannya, tata nama senyawa alkana di bawah ini adalah tata nama yang dibenarkan menurut IUPAC, kecuali IUPAC ini aturan yang kesepakatan dalam pemberian nama. Nah, kita jika kita ingin mengetahui tata nama mana yang benar mana yang salah, ini satu-satunya cara harus kita gambar gitu ya. Namun ada beberapa tips and trick gitu ya apabila penamaan itu tidak mungkin ketika cabangnya itu di nomor 1, karena cabang itu tidak mungkin di nomor 1. Kalau ada seperti itu udah jelas salah. Kemudian dari alfabetis ya, apabila dia itu antara etil sama metil ternyata duluan metil yang disebutkan, maka itu kurang tepat juga. Jadi ini bisa kita cek dari yang ini sebenarnya kurang tepat ya, karena ini metil disebut duluan sedangkan ini etilnya. Harusnya etil dulu baru metil. Ini salah. Ini jawabannya sebenarnya berarti kan kecuali, berarti yang ditanya yang salahnya ya. Kan yang dibenarkan kecuali, berarti kita cari yang salah. Nah, untuk yang lainnya karena ini nggak ada kesalahan lain, kita gambar satu-satunya cara 2-metil butana. Nah, untuk menggambarkan struktur hidrokarbon, kita mulai dari yang belakang. 2-metil butana. Dari butana dulu rantai utama, C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita lengkapi dari metilnya, dari cabangnya. 2-metil. Berarti di nomor 2 ini ada metil. Bisa kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomornya dari kiri dari kanan bebas, itu karena kita yang menggambarnya. Di sini ada metil, kita kasih keterangan CH3, baru hanya kita lengkapi ini CH3 karena udah ikat 1, ini ikatnya 3 berarti ini CH, kemudian ini CH2, yang ini CH3. Mungkin nggak 2-metil butana itu sesuai nggak dengan aturan? Betul, ini sesuai ya. Kemudian yang B ini 3-metil pentana. Pentana C-nya 5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada metil di nomor 3 di sini, berarti CH3.
Sisanya kita lengkapi. Ini CH3, kemudian ini CH2, ini CH, ini CH2, ini CH3. Betul nggak penamaan ini dengan nama yang struktur ini merupakan nama 3 metil pentana? Betul, ini sesuai ya. Yang C ini 2 metil, tadi udah salah ya karena harusnya etil dulu ya. Kita D aja langsung. Kita ke D. D di sini ada 2,2 dimetil heksana. Heksana itu C-nya ada 6. Berarti kita gambar tuh 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2 dan 2, berarti di sini ada etil. Kemudian di atas juga ada etil. Hanya kalau mau kita lengkapin CH3, C, CH2, 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 dan ini CH3. Betul nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Ya, yang di sini tetrametil heksana. Heksana itu C-nya 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2 di sini C, di atas juga C. Terus 3-nya juga ada 2. Tuh 2. Nah, hanya tinggal dilengkapi aja ya. Ini juga betul ya, karena ini 1, 2, 3. Emang sesuai dengan penemuan bahwa dari sini yang dekat dengan cabang. Jadi ini betul, jadi yang salah ini tadi. Karena ini ketukar harusnya etil dulu dan kemudian diikuti dengan metil. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut lagi ya ke soal selanjutnya, itu ada soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7. Nah, beda lagi nih tipenya. Suatu senyawa mempunyai rumus struktur. Ini rumus strukturnya. Ditanyanya adalah nama senyawa tersebut. Jadi balik lagi, ini penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, masalahnya adalah struktur yang diketahui di soal adalah struktur yang tidak biasa atau yang jarang ada jumpai gitu ya. Jadi saya sebut bahwa struktur ini adalah struktur yang lebih simpel, karena kan di sini nggak digambar cabangnya di sebelah mana atau bagaimana gitu kan. Biasanya kita ngegambarin ada cabang di atas bawah gitu kan. Kalau di sini lurus aja gitu kan. Tapi ternyata di sini sebenarnya ada cabang. Nah, artinya kita harus mengubah dulu struktur yang ada di soal ke dalam struktur yang biasa kita pahami gitu ya, untuk memudahkan dalam memberikan nama senyawa. Jadi ini kita ubah terlebih dahulu bagaimana cara mengubahnya. Nah, jadi ketika ada kurung seperti ini, nah kurung di situ menunjukkan bahwa dia itu CH mengikat CH3. Nah, artinya CH3 ini kita letakkan sebagai cabang. Jadi kalau ada kurung biasanya kita sebut itu sebagai cabangnya gitu ya. Di sini pun ada C yang mengikat CH3 sebanyak 3. Nanti kita akan gambar. Oke. Kita tulis dulu, kalau CH3 CH2 itu nggak masalah, masih biasa. CH3 CH2 strip CH. CH ini mengikat CH3 dan C. Jadi saya letakkan CH3-nya di bawah, boleh nggak di atas? Boleh, tidak masalah. Dan mengikat C. Nah, C di sini mengikat CH3 sebanyak 3. Kan C baru 1 nih tangannya, maka kita tulis 3 tangan lainnya. Isinya semuanya CH3. Yang ini juga CH3 dan yang bawah juga CH3. Baru kita akan memberikan nama senyawanya. Seperti biasa, tentukan rantai lurus terpanjang. Jadi dari sini kita mulai 1, 2, 3, 4 ke atas 5, ke sini 5, ke bawah 5. Jadi biar memudahkan kita ambil lurus saja untuk rantai utamanya. Nah, begitu. Kemudian untuk penomoran itu dekat dengan cabang ya. Apabila kita mulai dari ujung kiri, ternyata 1, 2, 3. 3 baru ketemu cabang. Ujung kanan itu 1, 2. Jadi lebih tepat yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti cabang ada di nomor 2. Oh iya,
Cabangnya apa? Ini C-nya 1 metil, ini juga C-nya 1, berarti dia metil. Yang atas juga C-nya 1, maka ini juga metil. Sejenis ya semuanya, tinggal kita sebut aja namanya. 2,3 tri, karena sejenis trimetil trimetil. Nah, kemudian karena anggota rantai utamanya 5, berarti pentana. Nah, jadi jawabannya 2,3 trimetil pentana yang C. Mudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini ada soal yang ke berapa berarti? Yang ke-8 ya. Yang ke-8. Nah, pertanyaannya, rumus struktur dari 3 etil pentana adalah kita mau mencari rumus strukturnya ya dari nama. Seperti biasa, apabila kita ingin menggambarkan terlebih dahulu sendiri gitu ya, kita mulai dari belakang, dari rantai utama. Pentana jumlah C-nya berapa? Jumlah C-nya ada 5, jadi kita tulis C, strip C, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian 3 etil, kita beri nomor dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran sebenarnya itu bebas gimana adik-adik menggambarnya gitu ya. Kemudian di nomor 3 ada etil. Etil itu jumlah C-nya berapa? Etana, dari 2 berarti ya. 1, 2. Nah, lengkapi H-nya. Berarti ini CH3, ini CH2, kemudian ini CH, ini CH2, dan yang ini adalah CH3. Yang bawah ini CH2, yang ini berarti CH3. Nah, mana yang sesuai dengan gambar struktur seperti ini? Kalau kita perhatikan yang A, di C yang nomor 3 ngikatnya 1 C ya, sedangkan kita perlunya yang 3 etil gitu ya, C-nya 2. Berarti ini salah. Ini juga 1 dan malahan dia di nomor 1, 2, di nomor 2. Berarti ini juga salah. Kemudian yang bawah 1, 2, 3, ini nomor 3. 2 jumlahnya nih. Nah, etil kan? Berarti jawabannya yang C. Yang ini salahnya di mana? Cabangnya ini metil di nomor 2. Ini etil di nomor 3. Ada 2 cabang. Ini berarti salah. Yang bawah ini metil, ini juga metil, tapi jadi 2 kayak gini, sedangkan kita butuhnya 1 nomor, di nomor 3 aja ada etil. Jadi jawabannya yang C. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 9 dan nomor 10. Jadi ini nomor 9, kemudian yang bawah ini ada nomor 10. Nah, untuk nomor 9 ini nama yang sesuai dengan aturan tata nama senyawa organik. Nah, untuk mengecek sesuai atau tidaknya ini satu-satunya cara harus kita gambar. Nah, untuk mempersingkat biasanya kita nggak lengkapi dengan H gitu ya, C-nya saja supaya nggak terlalu banyak. Kita akan mulai dari yang A. A di sini adalah 3 etil, 2 etil, 3 metil pentana. Oh iya, tadi tipsnya ketika ada cabang di nomor 1, 3 dimetil. Berarti itu udah jelas salah. Ini salah. Ada nggak yang alfabetisnya salah? I, M udah. Nah, berarti sisanya harus digambar gitu ya. Yang A, 2 etil, 3 metil pentana. Pentana C-nya 5. Tuh. 2, 3, 4, 5. Kemudian di nomor 2 ada etil. Tuh 2 etil, C-nya 2. Kemudian di nomor 3 ada metil. Nah, gitu. Ini saya kasih nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira ini betul nggak namanya
2 etil 3 metil pentana. Sekilas seperti betul ya, tapi ternyata kalau kita perhatikan, kalau etil di nomor 2 seharusnya rantai utamanya itu bukan yang lurus, tapi harusnya dari sini ke bawah, karena dari sini 5, kalau ke bawah itu jadi 6. Jadi ini salah ya. Baru kita cek yang B. B itu pentana. Pentana tuh C-nya 5. Tuh 2 3 4 5. Kemudian seperti biasa satu dari kiri ya. Di nomor 2 ada isopropil. Isopropil tuh C-nya 3, tapi bentuknya seperti ini. Nah, itu isopropil. Tuh 2 3, tapi bentuknya kayak mencabang gitu ya. Kemudian 3 metil. Di nomor 3 ada metil 1 C-nya. Nah, ini betul salah. Tadi di nomor 2 ketika ada yang harusnya ini rantai utama tuh 2 3 4 5 6 ya, bukan ke sini. Jadi harusnya ini yang menjadi rantai utama. Berarti namanya berubah dong, bukan 2 isopropil 3 metil pentana. Jadi ini juga salah. Ya. Lanjut yang C. 3,3,5 trimetil heksana. Heksana itu C-nya 6. Tuh 2 3 4 5 6. Di nomor 3 ada metil sebanyak 2, 1 2 C C. Nah, kemudian tadi saya ini 1 ya, 2 dan seterusnya. Di nomor 5 ada metil 3 4 5. Nah, ini betul salah. Nah, ini kurang tepat juga. Kenapa? Ya kalau misalkan ada metil di sini harusnya penomoran bukan dari kiri tapi dari sebelah kanan. Jadi 1 2 3 4. Harusnya 2,44 trimetil gitu ya. Jadi ini salah juga. Coba yang D udah tadi betul ya. Nah, kita cek yang E. Yang E ini 35 dietil heptana. Heptana itu 7. Tuh 2 3 4 5 6 7. Ada etil di nomor 3 dan 5. Tuh 2 3. Etil C-nya 2. Kemudian 45 C-nya 2. Ini betul ya. Karena dari sini 1 2 3 4 5 5 juga. Jadi ini jawabannya yang E. Yang mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nomor 10 di sini menunjukkan bahwa kalau kita perhatikan katanya amati rumus struktur berikut ini. Nah, di sini ada struktur seperti biasa yang lebih simpel gitu ya. Maka kita ubah dulu ke dalam struktur yang biasa kita kenal. Jadi cara menggambarnya itu dari CH mengikat CH3 sebanyak 2. Kita tulis CH, CH3-nya 2. Ini CH3. Kemudian ini juga CH3. Kemudian CH ini mengikat CH yang mengikat CH3 1. Kemudian CH2 dan ada C2H5. C-nya 2. Nah, hanya di sini 2. Di sini hanya 3. Nah, seperti biasa untuk menentukan karbon atom primer, sekunder, tersier, kuartener, kita lihat C-nya mengikat berapa gitu ya. Ini karena CH3 berarti dia primer. Berarti ini 1. Ini CH berarti 3. Yang atas 1. Ini juga 1. Yang bawah ini biar jelas kita pakai ini aja ya, warna yang lain untuk menghitungnya. Nah, ini 1, kemudian yang ini tadi 3, yang atas 1, yang ini 3, kemudian yang atasnya 1. Ini karena CH2 berarti sekunder 2, CH2 juga sekunder, CH3 berarti primer. Sehingga kalau kita jumlahkan primernya ada berapa?
itu 2, 3, 4, ada 4. Kemudian sekundernya yang 2-nya ada 2, tersiernya ada 2, kemudian kuarternya itu nggak ada ya, 0, sehingga 4, 2, 2, 0. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Udah ya untuk ini masih penentuan karbon primer, sekunder, tersier.